Tadi saya sudah, sebelumnya saya sudah share ya untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan ya terkait kegiatan field study yang akan kita laksanakan besok. Ini saya langsung mulai aja ya. Oke, ya. Jadi eh, insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan field study blok siklus hidup ya. Kegiatan ini dilaksanakan di daycare anak soleh ya. Tempatnya ada di Gedung F, Universitas Islam Malang ya. Jadi kalau dari depan pintu lantai 1 Gedung F itu jalan lurus kemudian belok kiri ya. Nanti di situ notok aja akan ketemu ya daycare anak soleh ya. Nah, kegiatannya insya Allah besok dilaksanakan dari mulai jam setengah 8 sampai jam maksimal jam 12 ya. Insya Allah sih nggak sampai jam 12. Nanti kita lihat rundown-nya ya. Oke. Kemudian untuk kelompoknya sudah saya share juga ya, sudah diterima ya pembagian kelompoknya. Jadi dari 85 mahasiswa ini nanti kita akan bagi menjadi 12 kelompok ya. Satu kelompok kira-kira antara 7 sampai 8 mahasiswa ya. Jadi ada yang anggota kelompoknya 7 orang, ada yang 8 orang ya. Di mana setiap satu kelompok mahasiswa ini nanti akan bertanggung jawab untuk satu orang anak ya. Mungkin saya tunjukkan dulu aja untuk ininya ya, pembagian kelompoknya ya. Oke, ini ya. Nah, di sini sudah ada nomor kelompoknya, kemudian anggota mahasiswanya, kemudian ini nama anak, ini adalah nama anak yang besok akan kalian lakukan anamnesis dan pemeriksaan ya. Di sini juga sudah kita berikan data tanggal lahir anak tersebut ya. Nah, harapannya masing-masing kelompok sudah mulai mempersiapkan diri ya dengan data jenis kelamin sama usia anak ini nanti diharapkan sudah bisa mempersiapkan kira-kira form screening KPSP yang harus disiapkan untuk usia berapa ya dan kurva antropometrinya ya. Jadi supaya besok kalian tinggal ngeplotkan aja ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 demikian seterusnya sampai kelompok 12 ya. Ini nama anaknya ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk ketentuan untuk pakaian ya, diharapkan besok kalian menggunakan baju bebas, rapi, tetapi menggunakan jas alma mater ya. Jadi semua wajib menggunakan jas alma mater Unisma ya. Kemudian, nah ini ya, jadi tolong dipersiapkan form ya untuk KPSP. Mohon maaf, ini KPSP ya. Jadi form KPSP untuk screening perkembangan anak sesuai dengan usia ya, berdasarkan data usia anak yang sudah didapatkan tadi ya. Lalu dipersiapkan juga peralatan yang dibutuhkan untuk screening dengan KPSP tersebut ya. Jadi kalau dalam KPSP itu kan ada beberapa langkah yang mungkin membutuhkan alat misalnya ya maka mohon dipersiapkan ya. Sedangkan untuk peralatan untuk pemeriksaan fisik ya seperti stetoskop anak, kemudian penlight, metlin ya dan pemeriksaan antropometri untuk seperti timbangan, stadiometer itu nanti akan disediakan oleh FK ya. Nah, kemudian besok apa yang akan kalian lakukan ya? Jadi ada 4 eh, kegiatan utama yang akan dilakukan ya. Yang pertama, besok kalian akan melakukan anamnesis ya. Anamnesis ini riwayat apa saja yang digali sudah ada di dalam form laporan sementara ya. Jadi nanti kalian bisa pakai acuan tersebut ya. Nah, anamnesisnya ini dilakukan kepada orang tua atau misal orang tua pasien besok itu tidak bisa hadir, maka kalian juga boleh menggali riwayat pasien atau riwayat anak tersebut dari pengasuh, ya.
pengasuh di daycare ya. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini meliputi keadaan umum ya. Kemudian melakukan pemeriksaan tanda vital. Untuk tanda vital ini cukup pada frekuensi nadi, frekuensi respirasi, kemudian suhu ya. Jadi untuk tekanan darah sama saturasi tidak perlu dilakukan. Lalu melakukan pemeriksaan status generalis ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini besok boleh menyesuaikan ya untuk posisi pemeriksaannya. Apabila tidak memungkinkan untuk diperiksa dengan posisi berbaring, maka bisa dengan posisi duduk menyesuaikan ya dengan lokasinya, lokasi pemeriksaan ya. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan pemeriksaan antropometri. Jadi di sini kalian akan mengambil data ya dengan cara melakukan pengukuran berat badan anak ya, kemudian tinggi badan anak ya, kemudian mengukur lingkar kepala dan lingkar lengan atas ya. Nah, untuk penggunaan timbangan yang digunakan pakai timbangan yang berdiri atau pakai timbangan bayi nanti tergantung umur anaknya ya dan apakah apa yang memungkinkan ya untuk dilakukan, kita akan siapkan keduanya akan disiapkan besok ya, yang bisa digunakan pada saat pemeriksaan. Lalu yang terakhir melakukan screening perkembangan dengan KPSP ya. Jadi ini dilakukan satu kelompok bertanggung jawab untuk satu orang anak asuh yang sudah dibagi pembagiannya sesuai tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian berikutnya kalian akan melakukan analisis dan interpretasi hasil pengukuran apometri dan screening perkembangan anak ya. Nah, ini kalau untuk interpretasinya ini sejauh untuk yang dilakukan besok itu paling tidak sampai mengeplotkan pada kurva antropometri ya dan interpretasi singkat aja ya. Untuk analisa hasilnya kalian bisa tuangkan pada laporan akhir field study ya. Kemudian nanti setiap kelompok itu ada penanggung jawab ya, jadi dosen pembimbingnya. Tadi sudah saya share ya, kelompok berapa, pembimbingnya siapa ya. Ada 3 orang besok yang akan mendampingi saya, Bu Beta, sama Dr. Vivin ya. Dan nanti untuk dosen pembimbing besok akan melakukan penilaian ya terhadap kegiatan yang kalian lakukan ya, termasuk untuk laporan sementara field study itu di akhir field study besok harus mendapatkan ACC dari dosen pembimbing ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan dokumentasi ya. Jadi selama kalian melakukan pemeriksaan ya, seperti mengukur berat badan, mengukur lingkar kepala ya, itu dilakukan dokumentasi ya. Dokumentasi ini nanti dilampirkan di laporan akhir field study ya. Oke. Nah, ini adalah rundown untuk kegiatan besok ya. Jadi besok itu diharapkan kalian setengah 8 ya, maksimal jam 8 sudah berada di lokasi ya. Di sini nanti absensi dulu ya, jam 8.30 tepat itu akan dimulai pembukaan ya. Nah, nanti ada beberapa seremoni dulu, termasuk ada sambutan dan pembukaan oleh Bapak Rektor dan Wakil Rektor 2 ya. Setelah itu baru akan diikuti dengan kegiatan field study. Insya Allah jam 8.55 sudah dimulai ya. Jika sesuai jadwal maka jam 11.15 pemeriksaan sudah bisa diakhiri dan dilanjutkan dengan penutupan ya. Oke. Kemudian untuk laporannya sendiri, jadi ada laporan sementara di mana formatnya tadi mungkin sudah di-share ya oleh Mbak Della ya. Nah, laporan sementara ini nanti satu kelompok, satu laporan aja ya, di mana besok kalian isi, dikerjakan, dan dikumpulkan di akhir field study kepada dosen pembimbing masing-masing ya. Nah, kemudian laporan sementara ini akan digunakan untuk menyusun laporan akhir ya. Nah, laporan akhir ini formatnya
sudah terlampir di sini ya. Jadi mulai dari lembar judul, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pendahuluan ya. Kemudian laporan kegiatan field study sendiri yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri, screening perkembangan, serta analis data dan pembahasan mengenai status gizi anak tersebut ya. Lalu kesimpulan status gizi maupun status perkembangan anak dan saran ya. Nah, untuk field study, laporan akhir field study ini dikumpulkan, kami beri waktu 1 minggu untuk penyusunannya ya. Jadi paling lambat untuk pengumpulannya adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 ya. Oke, seperti itu. Kalau untuk laporan sementara tadi mungkin sudah di-share ya oleh Mbak Della ya. Oke, ya seperti ini. Besok akan akan disiapkan printoutnya oleh Mbak Della satu kelompok satu ya. Tinggal kalian lengkapi aja nanti nama kelompok berapa, anggotanya siapa aja ya. Nah ini besok yang kalian isi ya. Ini yang besok diisi selama proses field study ya. Kemudian ini sudah ada formnya untuk mengisi anamnesis ya. Lalu ini review of system ya. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Nah, di sini pemeriksaan antropometri hasil pengukurannya ya dicatat di sini, lalu hasil plotting. Nah, supaya kalian bisa mengeplotkan, maka besok sebaiknya sudah bawa atau disiapkan kurva antropometrinya ya. Kemudian ini pemeriksaan generalnya atau head to toe-nya, dan yang terakhir screening perkembangan ya. Nanti dituliskan KPSP yang digunakan untuk usia berapa ya. Lalu dilampirkan juga KPSP-nya. Jadi ya tidaknya itu dicentang ya. Lalu dihitung berapa jawaban ya dan berapa jawaban tidak. Setelah itu disebutkan di sini jawaban tidaknya pada aspek perkembangan yang mana ya. Apakah motorik kasar, motorik halus, bicara, atau yang sosial kemandirian. Setelah itu baru interpretasi hasil KPSP-nya ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Isi Pak, Silakan. mengenai untuk pemeriksaan besok, apakah anak yang kita periksa ini mungkin kalau yang di bawah 2 tahun atau mungkin mendapatkan prematur itu disesuaikan ya gitu Yang Pak. apa tadi? Misal saat dihitung-hitung Ya. usianya dengan tanggal pemeriksaan yang besok itu ketemunya usia mungkin prematur atau gimana Ternyata gitu. dari riwayatnya dia Berarti menyesuaikan gitu. lahir prematur misalnya ya, maka kalian usia koreksi. Ya, jadi sesuai ini ya, yang prematur dari kita gali dulu ya, dengan memang prematur, maka nanti kalian tentukan juga usia koreksinya ya. Dan untuk pengepelotan di kurva antropometrinya berdasarkan usia koreksi. Ya.